Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi manajemen usaha kecil dan menengah dengan dosen pengampu, yaitu Bapak DRS Januar Saksono. Dan sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indrawati, NIM 19210194 dari Universitas Jana Badra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lingkup materi. Yang pertama, ada definisi UMKM. Yang kedua, pengelolaan UMKM. Yang ketiga, karakteristik UMKM. Yang keempat, permasalahan UMKM. Yang pertama, yaitu ada definisi UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yaitu UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, itu tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak yaitu sebesar 300 juta rupiah. Pada usaha mikro, usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Contoh dari usaha mikro, yang pertama yaitu ada usaha tani, pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. Yang kedua, ada industri makanan dan minuman, ya, industri mebelir, pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi, pembuat alat-alat. Yang ketiga, ada usaha perdagangan seperti kaki lima, serta berdagang di pasar. Yang keempat, ada peternakan ayam, itik dan perikanan, dan contoh usaha mikro yang kelima yaitu ada usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan jahit. Untuk selanjutnya, yaitu ada usaha kecil. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Contoh dari usaha kecil, yang pertama yaitu ada usaha tani, yaitu sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja. Dan yang kedua, ada pedagang di pasar grosir atau agen dan pedagang pengumpul. Dan yang ketiga, peternak ayam, itik dan perikanan. Dan yang keempat, yaitu adalah koperasi dengan berskala kecil. Untuk selanjutnya, yaitu ada usaha menengah. Usaha menengah yaitu merupakan usaha ekonomi yang produktifnya berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria usaha menengah. Contoh dari usaha menengah, yang pertama yaitu ada usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah, dan yang kedua ada usaha perdagangan atau grosir termasuk dalam ekspor dan impor. Yang ketiga, ada usaha jasa EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, garmen, dan jasa transportasi taksi dan bus antar provinsi. Untuk selanjutnya, ada kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu dari usaha mikro memiliki kriteria aset maksimal 50 juta dan memiliki omset maksimal 300 juta dalam setahun, dan usaha kecil yaitu memiliki aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta
dan memiliki omset lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar, dan usaha menengah yaitu lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan memiliki omset lebih dari 2,5 miliar sampai 50 miliar. Pada karakteristik UMKM, yang pertama yaitu manajemen pengelolaannya masih sederhana, rendahnya akses terhadap lembaga kredit. Yang ketiga, belum memiliki status badan hukum. Yang keempat, terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dan pada karakteristik usaha mikro, yang pertama ada jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap atau sewaktu-waktu dapat berganti. Yang kedua, tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu itu dapat berpindah tempat. Yang ketiga, belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. Yang keempat, sumber daya manusianya atau pengusahanya itu belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Selanjutnya yang kelima, tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Yang ketujuh, umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang terakhir yaitu umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lain, termasuk NPWP. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik usaha kecil. Yang pertama memiliki karakteristik yaitu jenis barang atau komoditi yang diusahakan itu umumnya sudah tetap, tidak mudah berubah. Yang kedua, lokasi atau tempat usahanya umumnya sudah menetap dan tidak berpindah-pindah. Yang ketiga, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana. Keuangan perusahaan itu sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha. Yang keempat, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lain termasuk NPWP. Selanjutnya, memiliki sumber daya manusia atau pengusaha yang sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Dan yang terakhir yaitu sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal. Pada karakteristik usaha menengah, yaitu yang pertama adalah umumnya memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas, yaitu pada bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi. Selanjutnya yang kedua, yaitu sudah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. Yang ketiga, yaitu sudah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuan, yaitu sudah memiliki jam sostek, pemeliharaan kesehatan, atau yang lainnya. Yang keempat, yaitu sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin usaha, izin tempat, NPWP, dan usaha pengelolaan lingkungan. Yang terakhir, yaitu sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. Permasalahan UMKM yang sering terjadi yaitu ada non-finansial. Pada masalah finansial, permasalahan yang terjadi yaitu karena kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. Yang kedua, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM. Yang ketiga, biaya transaksi yang tinggi atau yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan itu jumlahnya kecil.
Yang keempat, yaitu kurangnya akses ke sumber dana yang formal, baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak ketersediaan informasi yang memadai. Yang selanjutnya, yaitu bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi. Yang terakhir, banyak UKM yang belum bankable itu baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan finansial. Untuk masalah non-finansial biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akses pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. Selanjutnya, yaitu adalah keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. Yang terakhir, yaitu karena kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan